Pursuit of the Truth, bab 143-144. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Su Ming berdiri di kejauhan. Ia baru saja akan pergi bersama Fang Mu ke tempat tinggal sementara mereka di suku timur yang tenang ketika perhatiannya teralihkan oleh suara dentuman keras yang tiba-tiba berasal dari menara itu. Ketika ia melihat orang-orang dari suku timur yang tenang bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut, bersama dengan Fang Mu, yang juga bergegas kembali dengan cemas dan gelisah, Su Ming mengikuti mereka kembali. Dia melihat menara itu berubah menjadi abu, dan wanita itu berada di tengah reruntuhan. Wanita itu menatapnya dengan tatapan yang rumit, lalu mulai berjalan ke arahnya. Su Ming mengenakan topeng hitam di wajahnya. Orang lain hanya bisa melihat matanya yang bersinar melalui celah di topeng dari balik jubah hitam. Mereka tidak bisa melihat ekspresinya. Saat Chang Lan berjalan mendekat, orang-orang dari suku Timur Tenang yang berdiri di sekitar Su Ming menyambutnya dengan hormat. Tatapan Su Ming terfokus saat ia memandang wanita mungil dan cantik di hadapannya. Ia sangat cantik, dan tidak ada tanda-tanda penuaan yang terlihat di wajahnya, sehingga orang-orang tidak dapat menebak usianya. "Bibi," Fang Mu dengan cepat menyapa dengan hormat dari tempatnya di samping Su Ming. Chang Lan sepertinya tidak mendengarnya. Dia menatap Su Ming dengan tatapan rumit, seolah ingin berbicara, tetapi sekaligus tidak. Ekspresi aneh itu membuat Su Ming waspada. Setelah sekian lama, Chang Lan berbicara dengan nada rendah, dan ada sedikit kerapuhan dalam suaranya. "Kakakmu, bisakah kau memberitahuku nama aslimu?" Kerutan tipis muncul di alis Su Ming. Dia tidak berbicara. "Jika suatu hari nanti kau mengingat sesuatu, kau bisa datang ke klan Langit Beku untuk mencariku." Chang Lan menundukkan kepala dan sedikit membungkuk ke arah Su Ming. Ia menatapnya dalam-dalam sekali lagi, tetapi kali ini tidak ada lagi tatapan rumit di matanya, hanya rasa iba. Ia berbalik dan pergi. "Apa maksudmu?" Su Ming masih mengerutkan kening. Kata-kata aneh wanita itu tidak hanya membingungkannya, tetapi entah mengapa, perasaan hampa muncul di hatinya. Chang Lan tidak menoleh ke belakang, melainkan menghilang di kejauhan. Dia tidak menjawab pertanyaan Su Ming. Mungkin dia sendiri masih bingung dengan pertanyaan itu. "Senior Mo, dia bibiku, Fang Chang Lan. 10 tahun yang lalu, dia berhasil menantang rantai Gunung Han dan menjadi murid klan Langit Beku," Fang Mu berbisik setelah sedikit ragu. Su Ming mengangguk. Saat ia melihat ke tempat Chang Lan menghilang, ekspresi bingung muncul di wajahnya yang tersembunyi di balik topeng. Suku Timur Tenang sangat luas. Bahkan jika Su Ming hanya berada di puncak ini, dia masih bisa merasakan betapa besarnya suku Timur Tenang itu. Fang Mu awalnya bermaksud untuk mengenalkannya pada suku Timur Tenang, tetapi karena kemunculan Chang Lan, kegelisahan aneh muncul di hati Su Ming. Dia langsung kembali ke penginapan yang diberikan kepadanya oleh suku dan terdiam, ingin menyendiri. Fang Mu tahu bahwa Su Ming adalah orang yang eksentrik dan menyukai kesunyian. Setelah ada orang yang mengirimkan makanan dan buah-buahan, ia mengucapkan selamat tinggal dengan hormat dan pergi. Ruangan itu tidak besar. Karena suku itu dibangun di atas gunung, udaranya tidak lembab. Terkadang, hembusan angin bertiup masuk, membuat orang merasa segar. Namun Su Ming mengabaikan semua itu saat duduk di ranjang batu. Bayangan tatapan iba Chang Lan tiba-tiba terlintas di benaknya. Tatapan itu membuatnya bingung, dan pada saat yang sama, juga membuatnya semakin gelisah. Dia tidak bisa mengendalikan kegelisahannya. Entah mengapa, dia merasa Chang Lan belum menceritakan semuanya kepadanya. "Saat aku bersama Fang Shen di menara, wanita itu seharusnya juga ada di sana. Begitu aku pergi, sesuatu terjadi, menyebabkan menara itu runtuh. Wanita itu juga terluka. Ekspresinya tidak tampak dibuat-buat, dan, dengan statusnya, tidak perlu baginya untuk berpura-pura di hadapanku. Apa maksudnya sebenarnya? Jika suatu hari nanti aku ingat sesuatu, aku bisa pergi mencarinya di klan Langit Beku. Apa yang akan kuingat?" Su Ming tidak bisa memahaminya, sekeras apapun ia memikirkannya. Matanya berbinar, dan ia terdiam dalam perenungan. "Ingat sesuatu, jika aku membalikkannya, itu berarti aku lupa sesuatu." Itulah mengapa dia berbicara tentang mengingat berbagai hal.
Tapi apa yang telah aku lupakan? Dia memejamkan matanya. Suasana hatinya seharusnya tidak terpengaruh oleh kata-kata wanita itu, tetapi karena alasan yang bahkan dia sendiri tidak mengerti, karena kalimat itu dan tatapan iba itu, dia menjadi gelisah, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan suaranya ketika dia ingin berteriak keras. Suming memejamkan matanya dan dengan hati-hati mengingat kembali semua yang bisa ia ingat. Ia mulai dari ingatan masa kecilnya yang agak kabur hingga ingatannya saat ini. Setelah sekian lama, ia membuka matanya. Hanyalah banyak sekali kebohongan. Suming tertawa dingin. Ia masih gelisah, tetapi ia memaksa dirinya untuk tidak memikirkannya lagi dan perlahan-lahan membenamkan diri dalam meditasinya agar bisa tenang. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian malam tiba. Karena kabut di luar, Tranquil Istribe tidak lagi ramai seperti biasanya di malam hari, sebaliknya, tempat itu sunyi. Sepanjang malam itu, Suming berkali-kali mencoba memasuki keadaan meditasi, tetapi baru ketika fajar hampir tiba ia berhasil menenangkan hatinya dan menghilangkan kegelisahan yang disebabkan oleh kata-kata Changlan. Namun, meskipun ia berhasil menenangkan diri, hal-hal yang terjadi hari itu terkubur di hatinya seperti benih. Sinar matahari seharusnya menerangi pagi di hari kedua, tetapi terhalang oleh kabut tebal, menyebabkan daratan diselimuti kegelapan. Untungnya, karena lokasi puncak Tranquil Istribe yang unik, seseorang masih dapat melihat dengan jelas selama ia berada di gunung dan tidak melihat terlalu jauh. Saat pagi tiba, Fang Mu datang. Ia membawa kabar dari ayahnya. Suming diizinkan menjadi tamu suku Timur Tenang dan menikmati semua fasilitas yang diberikan kepada tamu suku Timur Tenang. Dia juga akan bergabung dengan kelompok yang memasuki terowongan Gunung Han. Senior Mo, Anda sebenarnya tidak perlu memasuki terowongan Gunung Han, saya dengar tempat itu sangat berbahaya. Hanya sedikit orang dari ketiga suku yang masuk ke sana, dan kebanyakan dari mereka adalah tamu. Biasanya kau akan berjuang untuk hidupmu di sana. Ketiga suku itu mungkin tampak memiliki hubungan yang harmonis, tetapi sebenarnya kami sering bersekongkol melawan satu sama lain. Terutama di daerah tersembunyi Gunung Han. Fang Mu memimpin Suming ke puncak gunung suku Timur Tenang tempat ayahnya dan para pemimpin suku lainnya menunggu agar mereka dapat mengirim kelompok orang berikutnya ke tempat tersembunyi di Gunung Han. Setiap kali kabut hari penciptaan abadi datang dan terowongan Gunung Han dibuka, banyak orang akan mati. Kau bisa memberitahuku ramuan apa yang kau butuhkan dan aku akan meminta ayahku untuk mengatur orang-orang untuk mendapatkannya untukmu. Saat Fang Mu menuntun Suming ke puncak gunung, ia terus bergumam pelan. Ada kegelisahan di wajahnya. Meskipun kekhawatirannya terkait dengan kesejahteraannya sendiri, itu tetaplah sesuatu yang berharga. Tatapan lembut terpancar di mata Suming. Pemuda di hadapannya ini telah mendapatkan restunya selama 4 tahun terakhir. Tidak apa-apa. Aku akan berhati-hati saat masuk nanti. Suara Suming tidak lagi dingin. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala Fang Mu, persis seperti yang biasa dilakukan kakaknya saat masih muda. Fang Mu terkejut dengan tindakan Suming. Jelas, sikap acuh tak acuh dan antisosial Suming selama bertahun-tahun telah meninggalkan kesan mendalam padanya, membuatnya agak tidak terbiasa dengan hal itu. Ketika mendengar jawaban Suming, dia dengan cepat melupakan apa yang baru saja terjadi dan menghela napas pelan. Jika kau sudah mengambil keputusan, maka aku tak akan mencoba membujukmu lagi. Tapi senior, kau harus berhati-hati dengan tamu dari dua suku lainnya. Tidak ada seorang pun yang memasuki terowongan Gunung Han yang lemah. Sambil berbicara, Fang Mu mengeluarkan gulungan kertas bambu dari dadanya dan memberikannya kepada Suming. Senior, Anda telah membantu menyembuhkan luka-luka saya selama bertahun-tahun. Selain mencari ramuan untuk Anda, saya tidak bisa berbuat apapun sebagai balasannya. Gulungan bambu ini berisi beberapa informasi mengenai para tamu di Danau Warna dan Pukiang. Saya harap ini akan bermanfaat bagi Anda. Ketika Suming mendengar kata-kata itu, dia mengambil gulungan bambu tersebut. Setelah membukanya dan melihat isinya, dia melihat tulisan yang padat. Ada juga beberapa potret. Beberapa serpihan kayu juga masih tersisa di atas potongan bambu, menandakan bahwa ukiran tersebut dibuat belum lama ini. Selain itu, semua tamu yang memasuki terowongan Gunung Han dari suku Timur Tenang dapat memilih kapal berserker palsu. Ayahku menyuruhku untuk memberitahumu bahwa ketika kamu memilih kapal nanti, ingatlah untuk memilih cambuk.
Fang Mu segera membawa Suming ke puncak gunung suku Timur Tenang, suaranya yang rendah tak pernah berhenti untuk bernapas. Tanah di sini datar, seolah-olah bagian atasnya telah dipotong. Kabut di area tersebut cukup tebal, meskipun 9 sosok samar-samar terlihat duduk bersila di tengah tempat itu. 7 dari mereka duduk mengelilingi 2 orang di tengah. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi kehadiran Qi dapat dirasakan terpancar dari mereka. Setelah mengantar Suming ke tempat itu, Fang Mu mundur beberapa langkah dan berdiri di kejauhan. Mengingat betapa ketatnya aturan suku tersebut mengenai status sosial, meskipun ia adalah putra kepala suku, ia tetap tidak bisa mendekat dalam situasi seperti ini. Suming tampak tenang saat berjalan menuju ke 9 orang itu. Saat semakin dekat, tatapan serius muncul di matanya. Ke-9 orang di sini adalah berserker yang sangat kuat. Hal itu terutama terasa pada lelaki tua yang duduk tepat di tengah lingkaran 7 orang itu. Lelaki ini mengenakan jubah biru dan rambutnya putih. Bahkan jika matanya terpejam saat duduk di sana, kehadirannya begitu perkasa seperti naga atau harimau, menyebabkan detak jantung Suming langsung berdebar lebih cepat. Di sebelah kiri lelaki tua itu duduk pemimpin suku Tranquilis. Pria yang bertubuh tegap seperti menara besi itu menatap Suming dengan mata berbinar, dan senyum terukir di wajahnya. Di sebelah kanan lelaki tua itu ada seorang pria lain yang tampak kuat, tetapi pria itu tidak tinggi. Bahkan saat duduk pun, ia masih sedikit lebih pendek dari Fang Shen, meskipun aura yang terpancar darinya tidak lebih lemah dari aura Xuan Lun. Jelas bahwa ia telah mencapai alam transendensi. Suming mengamati kelompok itu dari kejauhan. Di antara 7 orang yang duduk melingkar, selain pria tua dan pria yang agak pendek itu, ada juga orang lain yang telah mencapai alam transendensi. Pria ini juga seorang pria tua. Ia mengenakan jubah hitam dan membelakangi Suming. Suku Timur Tenang sungguh menakjubkan. Dari yang kulihat, sudah ada 3 orang yang berada di alam transendensi. Pria tua berjubah biru itu juga memberi kesan bahwa dia telah melampaui Xuan Lun. Qi dari yang lain juga hebat. Mereka kemungkinan besar semua memiliki lebih dari 800 pembuluh darah. Lagi pula, ini seharusnya bukan kekuatan penuh dari Tranquilis. Apakah 2 orang di tengah itu tamu yang akan memasuki terowongan Gunung Han bersamaku? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tanpa berkedip sedikit pun, Suming berhenti begitu dia mendekat. Kau Mosu, sebuah suara dingin terdengar perlahan. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berjubah merah yang duduk di samping pria pendek di alam transendensi. Orang ini memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Bahkan dengan kabut di antara mereka, hawa dingin dalam suaranya masih dapat terdengar hingga ke telinga Suming. Ya, jawabnya dengan tenang. Jadi kau orang yang ingin menjadi tamu dan bergabung dengan suku Timur Tenang di tengah jalan, orang yang mengajukan permintaan konyol untuk memasuki terowongan Gunung Han. Bahkan jika pemimpin suku telah menyetujuinya, orang yang tiba-tiba datang seperti itu pasti punya motif tersembunyi. Dia bahkan memakai topeng, sungguh menggelikan. Kecuali dia bisa membuktikan kemampuannya, maka aku tidak akan menyetujuinya. Pria parubaya itu tertawa dingin. Setelah melirik Suming sekilas, dia mengabaikannya, dan memilih untuk menatap pemimpin suku Tranquilis yang duduk di seberangnya. Kata-kata pria parubaya itu tajam dan bergema di puncak gunung yang sunyi. Di sampingnya, meskipun pria pendek yang telah mencapai alam transendensi itu memasang ekspresi kosong di wajahnya, senyum tipis muncul di bibirnya. Yang lain tampaknya tidak mendengar kata-kata itu. Mereka semua tetap diam. Adapun lelaki tua berjubah biru yang duduk tepat di tengah lingkaran, ia terus menutup matanya, seolah-olah ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Adapun 2 orang lainnya yang dikelilingi, mereka persis seperti yang Suming duga, mereka bukan dari suku Timur Tenang. Mereka adalah rombongan tamu ketiga yang akan dikirim ke terowongan Gunung Han. Salah satu dari 2 orang itu adalah seorang pria tua berambut merah. Yang lainnya adalah seorang pria berusia 30-an. Ekspresi mereka datar, dan mata mereka terpejam, menolak untuk mengakui apa yang sedang terjadi. Kepala pengawal, hak apa yang seharusnya dia miliki? Kata-kataku adalah satu-satunya hak yang dia butuhkan, kata pemimpin suku Tranquilis perlahan. Dengan persetujuanmu, aku percaya bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadap suku Timur Tenang, tetapi hanya sejumlah kecil orang yang dapat memasuki terowongan Gunung Han. Karena dia,
Zhou Yue dikeluarkan dari daftar 3 orang yang telah disepakati yang dapat masuk. Jika dia dapat membuktikan dirinya lebih kuat dari Zhou Yue, maka aku akan menyetujuinya. Pria parubaya itu masih menolak untuk menatap Su Ming, melainkan menatap Fang Shen sambil berbicara dengan nada gelap. Dia tidak menunggu jawaban Fang Shen ketika dia mengeluarkan teriakan pelan. Zhou Yue, jika kau bisa mengalahkan orang ini, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu memasuki terowongan. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, rentetan tawa panjang terdengar dari sisi lain panggung, yang segera diikuti oleh seorang pria besar dan jelek setinggi sekitar 3 meter berjalan dari ujung panggung sambil tertawa terbahak-bahak. Pria ini tidak mengenakan kemeja, tubuhnya yang kekar terpampang jelas untuk dilihat semua orang. Saat dia mendekat, aura ki yang kuat terpancar darinya, menyebabkan kabut di sekitar mereka menghilang. Penampilannya membuat pemimpin suku Tranquilis mengerutkan kening. Bahkan 2 tamu yang duduk bersila di lingkaran itu membuka mata dan menatap tamu tersebut dengan ekspresi serius. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kaki pria itu bergemuruh di tanah. Setelah tiba, ia berdiri di samping pria pendek yang tersenyum di alam transendensi dan mengepalkan tinjunya di telapak tangannya sebagai salam kepada lelaki tua yang duduk di tengah lingkaran. Suaranya menggema seperti gelombang yang mengaum. Salam, tetua, kepala pertempuran 1, kepala pengawal. Sambil berbicara, pria itu membungkuk ke arah pria pendek di alam transendensi dan pria parubaya berjubah merah. Pria tua berjubah biru itu masih menutup matanya, mengabaikannya. Namun Zhou Yue tidak berani mempermasalahkannya. Dia tahu tentang status pria itu. Jika tetua timur yang tenang benar-benar membuka matanya dan mengangguk padanya, dia pasti akan terkejut. Zhou Yue, inilah orang yang menggantikanmu. Pergilah dan lawan dia, kata kepala pengawal timur tenang, pria parubaya berjubah merah itu dengan muram, sambil menunjuk Su Ming. Kepala pengawal, saya khawatir saya tidak bisa mengendalikan diri jika saya menyerang, jika saya secara tidak sengaja membunuhnya. Kilatan tajam muncul di mata Zhou Yue, dan dia menatap Su Ming seolah-olah sedang menatap orang mati, sambil tertawa keji. Tidak apa-apa. Saya yakin pemimpin suku tidak akan keberatan. Lagi pula, jika kedua pihak saling bertarung dan tidak ada yang tewas, kita tidak bisa memastikan apakah pertarungan itu sungguh-sungguh atau tidak. Kali ini, yang berbicara bukanlah pria parubaya berjubah merah, melainkan kepala pertempuran bertubuh pendek di alam transendensi. Mosu, kau pernah bilang padaku bahwa kau telah mempelajari seni berserker untuk membunuh. Izinkan aku melihatnya hari ini. Wajah pemimpin suku timur yang tenang berubah muram. Mereka telah berbicara dan menyepakati apa yang akan mereka lakukan terhadap Su Ming sehari sebelumnya, tetapi sekarang ketika mereka akan memulai ritual, lawan-lawannya tiba-tiba melakukan serangan balik. Su Ming terdiam dan tidak berbicara. Zhou Yue melangkah mendekatinya dengan langkah berat. Tubuhnya sangat tinggi, jauh melebihi tinggi badan orang normal. Saat ia mendekat, orang-orang merasa seperti ditindih bukit kecil. Wajahnya yang jelek dan ganas ditambah dengan pembuluh darah di tubuhnya yang membesar menciptakan tekanan yang sangat besar. Kabut di gunung tampak merah menyala di bawah cahaya merah yang menyilaukan itu. Dibandingkan dengannya, Su Ming, yang memang sudah lemah sejak awal, memiliki perbedaan tinggi badan yang sangat besar dibandingkan pria itu, bahkan dengan jubah hitam yang menutupi tubuhnya. Jika keduanya berdiri berdampingan, orang akan merasa bahwa pertarungan itu tidak adil. Beraninya kau mencuri tempatku, matilah. Dengan geraman rendah, Zhou Yue melangkah maju dengan cepat dan menerjang lawannya. Dia mengangkat tinju kanannya dan terdengar suara dentuman dari dalam tubuhnya seolah-olah tulang-tulangnya saling berbenturan. Sebuah kekuatan mengejutkan meledak dari tubuhnya. Saat dia dengan cepat mendekati Su Ming, dia melayangkan pukulan ke depan disertai tawa ganas. Dia telah mempersiapkan pukulan ini sepanjang malam untuk memastikan bahwa saat lawannya terkena pukulan, dia tidak akan punya kesempatan untuk membalas. Tubuhnya akan meledak, daging dan darahnya akan berhamburan, dan Zhou Yue akan menikmati perasaan orang itu hancur berkeping-keping di bawah tinjunya. Berdasarkan pengalamannya, sudah terlalu banyak orang yang mati di bawah kekuatannya yang besar. Orang yang tampak lemah di hadapannya ini akan mengalami nasib yang sama. Sebenarnya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Zhou Yue mengerahkan seluruh kekuatannya saat menyerang. Di belakangnya, muncul ilusi raksasa.
Ilusi itu berupa seekor kera hitam yang meraung tanpa suara, menyerbu ke arah Su Ming bersama Zhou Yue. Zhou Yue telah menjadi lebih kuat lagi. Mata pria yang dikelilingi lingkaran itu berbinar, dan ekspresinya menjadi serius. Pria tua di sampingnya memiliki ekspresi serius yang serupa di wajahnya. Saat dia melihat Zhou Yue menyerbu dengan tawa ganas itu, wajahnya tampak termenung. Kepala pengawal dari Tranquil East, pria paruh baya berjubah merah, menatap kedua petarung itu dengan dingin. Ia tidak menyangka Zhou Yue mampu membunuh Mo Su dengan satu pukulan, tetapi dalam benaknya, Mo Su masih akan berjuang untuk menghindari serangan itu. Ia ingin memberitahu orang ini bahwa di suku Tranquil East, selain tetua, tidak seorang pun, termasuk pemimpin suku, yang dapat mengambil keputusan sendiri. Panglima pertempuran di sampingnya, pria pendek yang masih tersenyum, memiliki pemikiran yang berbeda dibandingkan dengan pria berjubah merah. Dia tidak berniat untuk menghentikan Zhou Yue. Dia tidak dapat memahami tingkat kemampuan sebenarnya dari orang misterius bernama Mo Su ini dan karena itu ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengukur kemampuan sejatinya. Mereka semua menyimpan pikiran yang berbeda. Bahkan orang-orang yang tetap diam pun menoleh. Namun, saat Zhou Yue mendekati Su Ming, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Su Ming tidak hanya tidak menghindari pukulan itu, tetapi ia dengan tegas melangkah maju dan memperpendek jarak antara dirinya dan Zhou Yue. Saat tinju Zhou Yue melesat ke arahnya dengan penuh niat membunuh sementara pria itu tertawa histeris, sepenuhnya berniat menikmati saat daging dan darah Su Ming meledak, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan melayangkan tinjunya ke arah Zhou Yue. Ledakan dahsyat terdengar, tubuh Zhou Yue turun dari udara, sementara Su Ming, dengan jubah hitam dan topeng hitamnya, berdiri tegak, tinju kanannya terkepal menahan pukulan Zhou Yue. Suara gemuruh langsung terdengar. Zhou Yue melihat darah, tetapi darah itu berasal dari tubuhnya sendiri. Tangan kanannya meledak, dan dia menjerit kesakitan. Keganasannya berubah menjadi kebingungan dan tawanya yang ganas berubah menjadi ketakutan. Wajahnya tampak nyeri. Dia dapat dengan jelas merasakan kehadiran dahsyat yang berasal dari tinju Su Ming. Kehadiran itu seperti kekuatan yang dengan mudah mengalir ke tangan kanannya, seolah-olah membelah bambu. Setelah menghancurkan seluruh lengan kanannya, kekuatan itu mengalir ke tubuhnya. Saat kekuatan itu menyebar, kakinya kehilangan kesadaran, lengan kirinya dan seluruh tubuhnya seolah menghilang, pandangannya dipenuhi warna merah, dan di dalam warna merah itu, dia melihat Su Ming menarik tangan kanannya untuk menyapu jubah hitam di tubuhnya. Itulah pemandangan terakhir yang dilihatnya. Setelah itu, segala sesuatu di dunianya membeku selamanya. Napas kedua tamu yang dikelilingi orang-orang itu langsung menjadi cepat, mata mereka membelalak. Apa yang terjadi barusan terlalu cepat bagi mereka. Dalam sekejap, tubuh raksasa Zhou Yue hancur sedikit demi sedikit di hadapan orang asing itu, dan sesosok manusia lenyap begitu saja. Pemandangan mengerikan ini membuat mereka terbuai dalam ketidakpercayaan, dan tatapan mereka terhadap Su Ming langsung berubah menjadi penuh hormat. Dia tidak menghindar, tetapi memilih untuk membalas serangan dengan pukulan, dan dia bahkan menghancurkan tubuh Zhou Yue. Ini, dia tidak menggunakan banyak ki, dan pijakannya pun tidak berubah. Jelas sekali bahwa membunuh Zhou Yue bukanlah apa-apa baginya. Dimanapun tempatnya, para berserker yang kuat selalu dihormati. Saat ini, Su Ming mendapatkan rasa hormat itu melalui tindakannya. Kilatan cahaya muncul di mata pemimpin suku Tranquil East. Senyum perlahan terangkat di sudut bibirnya, tetapi dia juga terkejut. Dia tahu bahwa Zhou Yue memiliki darah sisa-sisa suku gunung menjulang tinggi, dan dia memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin hanya memiliki sekitar 700 pembuluh darah, tetapi dengan kekuatan alaminya, masih merupakan tugas yang relatif sulit bagi mereka yang memiliki lebih banyak pembuluh darah untuk mengalahkannya. Yang lebih penting lagi, Su Ming hanya menggunakan satu pukulan. Pupil mata kepala pengawal dari timur yang tenang menyempit, dia merasa seolah-olah baru saja dipermalukan di depan umum. Dia tidak menyangka Zhou Yue bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari lawannya. Dia percaya bahwa meskipun dia mampu menahan pukulan Zhou Yue dan melawan balik, paling-paling dia hanya bisa memaksa Zhou Yue mundur, dia tidak bisa membunuhnya seketika. Senyum di bibir Panglima Pertempuran Transenden di sampingnya langsung membeku. Pupil matanya menyempit, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Kekuatannya berada di alam transenden,
dia bisa melihat beberapa hal yang luput dari pengamatan orang lain. Kontrol yang presisi, dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang berserker vessel, orang ini. Mata Panglima Pertempuran berbinar, tetapi dia menyerah pada gagasan untuk mencoba memahami kekuatan orang asing itu. Su Ming membersihkan debu dari jubahnya, dan dia menatap kepala pengawal Timur Tenang berjubah merah dengan acuh tak acuh melalui topengnya. Saat pria berjubah merah itu bertemu pandang dengan Su Ming, rasa dingin menyelimuti hatinya. Saat merasakan itu, Su Ming tiba-tiba melompat maju. Dia bergerak begitu cepat sehingga jarak antara mereka yang semula kurang dari 100 kaki, sekitar 45 meter, hanya dalam sekejap. Tepat di depan mata pria berjubah merah itu, dia menghilang. Pria itu terdiam sesaat dan tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dia cepat berdiri, tetapi begitu dia berdiri, dia membeku, dan pupil matanya menyempit. Dia menatap Su Ming, yang muncul di hadapannya pada suatu waktu yang tidak diketahui, dan yang meletakkan jari telunjuk kanannya di tengah alisnya. Ia hanya bisa melihat topeng di wajah Su Ming. Saat itu, ia tidak lagi menganggap topeng itu lucu. Hatinya terguncang, dan ekspresi tercengang muncul di wajahnya. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Kepala pertempuran yang telah mencapai tingkatan lebih tinggi pun tercengang. Kilatan muncul di matanya, dan dia segera mengalirkan ki-nya. "Mosu, apa yang kau lakukan?" Bahkan pemimpin suku Tranquillis pun terkejut, dan segera berdiri. Ia tidak menyangka bagaimana Su Ming bisa muncul di hadapan kepala pengawal. Yang lain juga tercengang, dan semua pandangan mereka tertuju pada Su Ming. Jari telunjuk kanan Su Ming berada di tengah alis kepala pengawal, yang wajahnya saat ini pucat. Mata Su Ming tampak acuh tak acuh saat menatap orang di hadapannya. "Apakah saya memiliki hak itu sekarang?" Kamu. Jantung kepala pengawal berjubah merah dari timur yang tenang saat ini bergetar. Ia jarang merasakan bahaya yang begitu luar biasa, ancaman kematian yang akan datang. Tekanan yang dipancarkan oleh jari Su Ming membuatnya merasa seolah tubuh dan pikirannya akan hancur, memberinya kesan palsu bahwa ia sedang menghadapi tetua. Tatapan dingin di mata Su Ming juga membuatnya yakin sepenuhnya akan niat membunuh yang akan meledak hanya karena provokasi sekecil apapun. "Kau benar." Sebuah suara tua perlahan terdengar. Tetua dari timur yang tenang membuka matanya untuk pertama kalinya dan menatap Su Ming.